Apalagi kalau kita pemanen sawit kayak gitu, waktu musim sawit, buahnya banyak, banyak juga premi kita. Ih, gede loh kayak gitu ya? Ya makanya, kenapa orang memutuskan nggak sekolah? Karena Hai sobat, balik lagi ke podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja. Buat kalian yang belum tahu, program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk bantuan pelatihan dari pemerintah supaya kalian-kalian yang merasakan membutuhkan untuk peningkatan kompetensi bisa bergabung dalam program ini. Jadi di podcast kali ini kita udah kedatangan satu alumni kita yang punya cerita menarik banget. Tapi buat kalian yang baru pertama kali, kalian juga bisa mendengarkan seluruh podcast-podcast lainnya di bagian sini nih, atau di sini ya, di sini kayaknya, oke? Jadi kita langsung mulai aja, nggak usah panjang lebar, karena hari ini saya William Sudana akan membantu memandu podcast kali ini. Welcome Rahmat. Oke, siap Mas William. Terima kasih ya udah mau diundang ke podcast ini. Sama-sama. Dan aku percaya sobat-sobat yang ngedengerin podcast ini pasti udah excited banget untuk mendengar cerita kamu. Amin. Oke, just langsung kita mulai aja. Mau dong dengerin siapa sih cerita kamu kayak gitu. Perkenalan diri lah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widyo Utomo. Saya merupakan alumni Kartu Prakerja gelombang 4. Gelombang 4, oke. Jadi agak awal. Agak awal ya? Musim Covid juga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perjalanan kamu gitu ya. Iya, siap. Kita pengen denger dong cerita kamu sewaktu kamu kecil gitu. Siapa sih seorang Rahmat kecil gitu? Saya sip. Oke, Rahmat dilahirkan di kota kecil di daerah Jawa Tengah, entah itu mungkin ya agak pelosok gitu ya, di desa. Lahir pada tahun 2000. 2000 ya, orang tua seperti biasa di sana cuma petani ya, ibu rumah tangga seperti biasa. Pada saat itu bapak merantau Mas, atau bisa juga disebut transmigrasi. Program-program pemerintah yang ingin berpindah tempat gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh udah ikut program pemerintah dari waktu kecil ya? Iya, dari produk kecil tuh udah pokoknya program pemerintah ikut ya gitu ya. Oke. Jadi waktu itu tahun 2010 saya nggak tahu nih, kan kelas 5 SD ya, pada saat itu diajak transmigrasi lah, pokoknya ikut aja gitu. Di salah satu pelosok juga lagi Mas, ada salah satu Kapuas Hulu, kabupaten yang paling jauh dari kota Pontianak. Bisa lebih 18 jam atau lebih ya. Waktu saya transmigrasi pertama, jalan itu belum mulus Mas, bisa dibilang 1 hari perjalanan waktu itu. Pokoknya jalan tuh lubang-lubang lah seperti itu ya. Jadi di sana kecilnya jadi di Jawa sebentar, di Kalimantan lebih banyak. Nah, dari situ saya seperti pada umumnya lah ya, sekolah dan lain-lain lah, main dan sebagainya macam. Pada saatnya itu saya putus sekolah Mas. Di SMA. Wow. Kenapa coba? Kenapa tuh? Jadi kalau di hulu tuh Mas, pendapatannya tuh besar Mas. Jadi orang-orang yang mau sekolah itu mikir-mikir. Ibaratnya saya punya teman yang nggak sekolah. Kamu nih sekolah ngapain lah? Sini lo kerja. Dapat duit 1 hari 100 ya kan gitu. Di sana soalnya di sawit semua. Perusahaan sawit, kita masuk tanpa harus dilibatkan punya ijazah apa. Mereka nerima begitu aja kan, yang penting mau kerja gitu Mas. Tapi honorer gitu kan? Iya, honorer. PKWT enggak, karena kan kita belum ada sertifikatnya kan, gitu. Jadi waktu itu saya kecil tuh putus sekolah waktu kelas 1. Nah, jadi putus sekolah, saya kerja ikut teman-teman tadi yang bilang, ayo kerja katanya. Nah, waktu saya kerja itu alhamdulillah saya bisa nabung. Nah, tapi dalam hati kan, waktu itu mikir, kok saya di sawit terus ya, ibaratnya bangun nengok kebun sawit, bangun nengok sawit terus kan gitu Mas ya. Nah, jadi setelah itu mungkin nengok nggak kaya-kaya juga kan, kerja. Terus ya mungkin pendidikan itu penting kan menurut kita. Jadi pada dasarnya kalau kita belajar dengan kesadaran sendiri itu lebih asik daripada kita diperintah orang tua. Tapi teman-teman sekeliling kamu gimana tuh? Banyak juga yang memutuskan nggak sekolah. Banyak juga yang sekolah juga. Ya ada yang sekolah, ada yang enggak sih gitu. Ya notabene gimana ya Mas ya? Mereka tuh kalau orang keluarga yang maaf ya, yang kurang mampu gitu, mereka pasti inginnya cari kerja kan? Ingin duit. Terus taulah anak muda gaya-gayaannya waktu itu. Kalau nggak salah, ingat nggak sinetron anak-anak jalanan kayak gitu Mas? Iya. Maka waktu itu tuh di sana tuh rata-rata udah beli R15-an kayak gitu Mas. Jadi karena dengan sawit itu kan mudah yang ngasilin duit. Apalagi kalau kita kerja yang keras, borongan-borongan itu bisa bahkan 1 hari bisa lebih dari 300.000 Mas. Sehari 300 berarti kalau itu kerja loh seminggu
Iya, 5 1 hari? bulan. Nggak, kalau seminggu 5 hari? Ya sampai Sabtu. Sampai Sabtu, berarti 6 hari ya? 6 hari kali? Ya kalau bisa dibilang 7 juta. Ya segitu. Apalagi kalau kita pemanen sawit kayak gitu, waktu musim sawit buahnya banyak, banyak juga premi kita. Ih, gede loh kayak gitu ya? Ya makanya kenapa orang memutuskan nggak sekolah, karena duit itu lebih menggiurkan daripada pendidikan. Bener. Iya. Jadi nggak salah waktu itu. Okay. Padahal biaya kecil sekarang juga biaya hidup murah ya? Di sana tetap mahal biaya hidup, Mas. Oh. Karena waktu itu kita bisa murah belanja di Malaysia. Tapi alhamdulillahnya sekarang Malaysia udah dibatasin nih. Iya. Dengan PLBN yang bagus sekarang. Jadi setiap orang belanja di Malaysia dibatasin. Misal dulu kalau mau beli beras 1 truk itu nggak apa-apa. Kalau sekarang minimal 20 kilo aja. Oh, kita bisa belanja di Malaysia? Jadi dulu di sana produk saya tuh bukan Indonesia, rata-rata Malaysia. Oh. Sampai bahkan ayam-ayamnya tuh dari Malaysia semua, Mas. Karena perbatasan banget itu? Iya, perbatasan banget. Jadi kalau kata orang bilang, kita hidup di Indonesia cari jangkriknya di Malaysia gitu. Jadi anak-anak muda waktu di sawit, jadi cuma pelepah-pelepah gitu, Mas. Karena Malaysia sama Kalimantan juga sama sawit kan. Jadi ya emang perbatasannya gitu aja gitu dulu. Sekarang udah ketat juga. Iya. Bahkan ada yang kalau tanpa izin kayak gitu bisa diciduk lah ibaratnya gitu kan. Oke. Bisa dipenjara. Lanjut. Menarik nih. Jadi waktu itu beberapa tahun ya, setelah saya kan waktu itu saya memutuskan nggak main sosial media. Karena saya kerja, nengok sosial media tuh biasanya iri kan. Iya betul. Iri nih. Nggak tahu entah dapat hidayah atau apa ya. Saya coba masuk sosial media juga. Nengok sosial media, teman saya ada kuliah di Jogja gitu, Mas, ceritanya. Udah pada kuliah. Nah, saya masih di situ dengan ijazah SMP, kerja capek pakai otot ya. Maaf ya. Ya, dari situlah saya mikir, udah hampir 2 tahun atau 3 tahun gitu putus sekolah ya. Saya pokoknya dalam niat udah cukup bekal tabungan saya untuk hidup di kota lah ibaratnya gitu. Saya merantau di Pontianak. Waktu itu pada tahun 2019. Itu sendiri? Karena ada kakak juga di sini kuliah. Kalau kakak emang suka belajar, saya emang pada dasarnya emang nggak suka kan. Nah, itu tadi. Jadi waktu itu saya kejar paket C di sini. Keluarga masih di sana? Keluarga masih di sana waktu itu. Udah ibaratnya pamitan sama orang tua, saya bilang saya ingin sekolah lagi, saya bilang dengan uang saya sendiri, saya bilang gitu. Jadi pada dasarnya itu tadi, Mas, belajar dengan keinginan kita sendiri itu berbeda dari perintah orang tua. Ibaratnya kalau kita dari kecil bilang, kalau kau nggak sekolah mau jadi apa kayak gitu kan. Nah, saya buktikan kan. Kalau buktinya saya nggak sekolah bisa juga dapat duit. Ternyata nggak kayak gitu konsepnya kan gitu, Mas. Jadi waktu itu mikir, udah merantau ya tahun 2019. Saya daftar salah satu kayak SKB, sekolah kegiatan apa ya kayak gitu, sanggar kegiatan belajar gitu ya, yang menerima paket ABC gitu. Saya daftar paket C. Alhamdulillah waktu itu langsung gampang kan kalau paket C kan kayak kesetaraan gitu. Umur saya pun udah mencukupi karena orang-orang yang seangkatan saya kan udah lulus juga. Jadi waktu itu lulus tahun 2020. Berarti paketnya itu umur berapa berarti? Sekitar ya kalau 2020 20 tahun saya. Paket C itu SMA ya? SMA ya? Berarti udah jauh banget ya itu. Iya, jauh banget. Nah, soalnya kalau kita lulus SMA itu ya harusnya saya 17 tahun 18 tahun udah lulus. 18 tahun lah ya. 18 tahun. Jeda 2 tahun berarti ya. Jeda dikit lah. Oke. Jadi waktu itu saya paket C udah lulus. Nah, waktu lulus nih bingung lagi, Mas. Biasa di kota ijazah paket C, daftar kerja kan nggak tahu lah kan. Tapi waktu itu emang saya ada niatan untuk kerja lagi dulu, Mas. Saya lebih niatnya tuh untuk membekali diri saya gitu, mempersiapkan diri saya gitu. Nah, waktu itu program pemerintah kan saya tahu banyak, dibuka banyak. Daftarlah di BLKI dulu, Mas. Balai Latihan Kerja. Ya, nggak diterima. Kenapa? Ya maaf lah katanya, tapi saya pun nggak tahu lah. Saya karena nggak peduli juga omongan orang, katanya ya kalau kita nggak punya kenalan nggak bisa daftar katanya. Harus butuh koneksi gitu. Tapi waktu itu sih dibuka umum. Tapi waktu saya daftar ya bisa dibilang yang daftar rata-rata S1, walaupun S1 mereka daftar ke BLKI, Mas. Ya kan mereka pusing, mau cari kerja nggak dapat, ya kan? Mereka akhirnya ke lembaga pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi waktu itu saya daftar BLKI, nggak lolos nih. Ya udahlah, aman. Saya carilah lagi di Google
Tapi kartu prakerja saya udah tahu, gelombang 1 tuh udah waktu itu buka udah tahu. Tahu dari mana? Karena kakak kan memang kuliah kan, jadi mungkin koneksinya lebih banyak gitu kan. Jadi saya pun adopsi pelatihan-pelatihan tuh berita dari dia karena dia udah lama di kota gitu, kayak BLKI kayak gitu tuh dari dia. Jadi waktu itu dia suruh bilang, coba daftar prakerja kayak gitu. Di situ kita bisa beli pelatihan juga online katanya dia bilang kan. Nah waktu itu saya daftar di gelombang 3 kalau nggak salah, baru lulus gelombang 4 kayak gitu. Oke. Jadi udah kemudian hari itu kan emang pada dasarnya emang niatnya udahlah saya nggak kerja dulu, emang fokus mau cari ilmu gitu kan. Kalau aku mau kerja ya udah ke sawit lagi, ngapain di kota, banyak duit di sana kan gitu mas. Jadi semangat lah tapi di situ. Orang tua tuh nggak ngedorong-dorong gitu? Kalau orang tua sih ya pasti mendorong anaknya ingin sekolah kan. Karena kita nih yang agak bisa dibilang ngeyel dari orang tua lah. Kalau ibaratnya abang sama kakak tuh nurut aja. Kalau saya nih agak beda gitu mas. Kamu berapa bersaudara sih? Tiga bersaudara. Kamu kedua? Ketiga, terakhir. Kamu terakhir. Berarti dua-dua ini di Pontianak udah? Yang satu di pertambangan. Jadi di alat berat ekskavator kayak gitu. Jadi yang kedua baru lulus pertanian. Pertanian kuliah. Jadi mereka ini akademis? Ya kalau dibilang enggak. Kalau abang saya ini lebih ke lembaga pelatihan, ibaratnya cari sertifikasi kan. Vokasi gitu ya? Vokasi kayak gitu. Karena udah punya lisensi untuk sopir alat berat itu ya, jadi boleh mengoperasikan alat berat itu. Kalau si kakak juga akademisi. Kalau bapak malah tujuannya sih anak tuh sekolah dulu gitu. Tapi karena saya nih di sana duit lebih menarik, jadi udahlah ngapain juga sekolah kayak gitulah mas. Berarti turning point-nya adalah ketika kamu ngelihat teman-teman yang lain kok udah kuliah, terus kayaknya kamu kok masih gini-gini aja gitu ya. Ternyata ngelihat sosial media itu jadi baik ya? Ya itulah, saya emang waktu itu vakum 2 tahun hampir kan. Emang nggak mau nengok sosial media karena adanya nanti saya iri kan gitu. Tapi ada baiknya, waktu itu saya buka Instagram lagi kan. Waktu itu scroll teman-teman nih. Mana sih orang-orang yang kemarin nih? Ternyata, ada yang kuliah di Jawa, ada yang gimana. Ternyata mereka ambisius juga dalam pendidikan gitu. Masa kita kalah gitu kan. Tapi masyarakat di sekeliling kamu ya? Kalimantan Barat, itu kan udah perbatasan banget ya. Mereka tuh kayak gimana sih? Nah, kalau di sana emang SDM-nya lebih rendah mas. Ibaratnya etos belajarnya tuh kurang. Jadi ya bisa dibilang kalau orang yang mau kuliah ya bisa dibilang ya hampir 40% gitu. 60%-nya mending kerja gitu. Karena lapangan pekerjaan di sana enak. Ibaratnya kita pribumi. Pasti diterima kerja, kalau nggak terima perusahaan kita tutup bareng-bareng gitu. Kalau orang di kota mungkin cari pekerjaan susah ya kan. Ibaratnya ya tadi mereka nggak mau harus ya cara menyelamatkannya dengan belajar biar nggak dibilang orang pengangguran. Kalau di sana kan emang kerja enak gitu. Oke. Jadi ya, kalau kamu tuh bisa punya pemikiran kayak gitu, apakah kamu punya darah Jawa gitu? Mungkin. Nggak mungkin ya? Apa itu makanya karena rasa ada comparison gitu, perbandingan? Ada perbandingan gitu mas. Terus saya nih bukan teman di sini aja yang aku tengok, teman-teman yang dulu SMP SD gitu, saya tengok, sekarang ada yang ibaratnya pelayaran, ada yang udah makin keren-keren ya gitu kan. Jadi saya bandingkan diri saya gitu. Saya cuma kayak gini, kenapa sih gitu? Kita padahal bisa lebih gitu, Pak. Padahal maaf waktu sekolah kayaknya saya nggak bodoh-bodoh amat gitu, Pak. Kenapa saya yang paling ketinggalan gitu? Jadi dari situlah kita bandingkan diri kita untuk lebih baik sih. Dari gelombang 4 itu susah nggak daftar? Enggak sih, Mas. Enggak. Menurut saya udah enak sih, tinggal klik kalau kita ikutin prosedur kan enak ya. Ibaratnya kalau kita nih, misal mungkin orang-orang yang nggak tahu waktu daftar emailnya nggak udah masuk, padahal itu di spam gitu Pak. Karena saya waktu itu udah tahu lah email kayak gimana jadi enak gitu, lancar aja daftar, klik lancar gitu. Kamu berarti nggak kategori gaptek? Nggak, karena waktu saya paket C tuh malah dikasih kursus komputer. Jadi waktu itu ada kursus komputer di SKB. Jadi SKB itu boleh ada yang nggak masuk, boleh ada yang masuk mas. Nah saya orang yang kan emang udah nggak mau kerja nggak apa, jadi cari kesibukan, emang ada program-program apa kayak di situ ada kursus bahasa Inggris, komputer, jahit, jadi kita boleh milih gitu berdasarkan keahlian kita. Kamu ngambil kursus komputer? Komputer. Kenapa komputer? Ya kalau kita nengok komputer nih ya, orang komputer tuh rata-rata keren-keren gitu kan, dan orangnya kaya raya lah.
emang dari saya pribadi uang nomor satu sih mas. Iya. Nah kalau kita nengok ya, orang yang ahli komputer tuh rata-rata kaya-kaya kan, bahkan ya sekarang kita tahu kayak Mark Zuckerberg kan, kaya dan lain-lain lah. Emang rata-rata kaya gitu. Jadi dari situ saya ada keinginan ke situ gitu. Oke. Ternyata orang ahli IT tuh disegani orang. Ya kita kerjanya kayaknya enak gitu kan. Padahal ya emang kalau sekarang kita jalanin otak lebih capek daripada waktu kerja berat kan gitu ya. Ya kayak gitulah, ada plus minusnya. Tapi kita udah nyaman di zona itulah ibaratnya gitu. Lebih ketemu passion kita gitu Mas. Iya. Dibandingkan dengan kamu kan coba BLKI juga gitu ya. Menurut kamu tuh gampangan mana daftarnya? Kalau menurut saya sih gampang prakerja. Karena gimana ya Mas? Prakerja ini dibuka untuk umum seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi kuotanya lebih besar. Sedangkan BLKI ini lingkup kabupaten gitu. Jadi BLKI mungkin di kabupaten-kabupaten ada, mungkin ibaratnya pesertanya ya di kota nih kan bersaingnya setiap wisuda. Coba lah mas, setiap satu angkatan wisuda minimal berapa ribu orang ya yang wisuda. Dan mereka tuh nggak bisa terserap di lapangan pekerjaan. Mereka akhirnya beralih ke pelatihan-pelatihan kayak gitu, biar nggak kelihatan nganggur lah kayak gitu. Jadi kalau di situ kan kuotanya dikit ya, ya beruntung-beruntungan lah kata orang. Ya bejo-bejonan ya kata orang Jawa ya. Jadi saya daftar di situ emang nggak lolos, dan karena lebih enak prakerja ya kita nggak usah ke kantor terus ngasih kertas ngeprint segala macam, kan itu lumayan lah ya. Ibaratnya dia bilang kalau jurusan IT itu amplop apa warna apa kan itu lumayan ya. Foto, cetak foto udah berapa padahal belum jelas diterima kan. Nah itu pertama lebih efisien prakerja karena lebih enak kita pakai HP bisa daftar ya kayak gitu. Ya mungkin kalau sebagian orang yang nggak tahu IT atau gaptek beneran gaptek ya mungkin lebih berat ya. Mereka lebih suka yang offline tadi. Kalau saya lebih enak prakerja. Kuotanya lebih terserapnya lebih banyak juga. Oke. Akhirnya kamu ngambil pelatihan apa di sana? Nah waktu itu saya kan emang udah suka di IT. Saya ngambil teknologi informasi untuk pemula. Jadi balik lagi memperdalam. Mendalamin dulu. Kita kupas dulu dari fundamentalnya gitu. Saya mau belajar apa sih? Nah, saya cari tahu dulu teknologi itu apa dulu gitu. Sektor mana aja yang di lingkup teknologi. Di situ udah jelas. Waktu itu di Heruka, Mas, kalau nggak salah. Heruka Edu ya. Itu harganya lumayan mahal, 500.000 waktu itu. Jadi saya beli itu, terus di situ udah jelas kayak untuk kehidupan sehari-hari, misal aplikasi Word, Excel. Jadi saya emang lebih mengenal dulu nih fundamentalnya. Habis itu saya tertariknya kan karena udah tahu nih. Lebih tertarik ke website. Kenapa lebih tertarik website? Ya seperti saya jelaskan ya. Kalau kita punya website, kita nih punya rumah tanpa batas. Walaupun kita nggak ada sewa sama siapa, ya sewanya cuma hosting. Beda sama kita sewa ruko nih. Ruko kota ini pasti lebih mahal dibanding dengan harga hosting. Kalau orang nggak tahu, kalau saya ibaratkan nih, hosting tuh rumah. Nah, jadi saya mau beli rumah nggak kuat kalau offline. Udahlah saya beli rumah online aja gitu ya. Walaupun nggak bisa ditinggalin ya. Walaupun nggak bisa tinggalin. Jadi saya kan dengan dasar tadi fundamental, saya emang mau mendalami nih, mau belajar website. Waktu itu saya belajar WordPress, bisa bikin website selama 2 jam gitu. Platformnya WordPress di Skill Academy. Jadi di situ saya belajar nih mas. Emang sih kalau kita udah tahu, bahkan 15 menit bisa jadi website gitu. 15 menit aja? Kalau kita pakai platform Blogspot, sangat mudah kan, 15 menit asal sinyal kita jadi. Maksudnya jadi dulu ya, bukan langsung perfect ya. Nah kalau perfect itu kan kita berkelanjutan, nggak bisa langsung jadi. Ya ibaratnya kita buat akun segala macam, pasang template, dah bentuk. Jadi setelah ngambil 2 pelatihan berarti ya? Bikin satu tentang fundamental, kemudian itu perdalam website. Terus apa yang terjadi? Di situ sangat berpengaruh besar dari hidup saya. Jadi waktu belajar website, saya udah punya website. Saya nih kok di sini sendiri gitu belajar website. Saya mau cari dong yang ahli-ahli website di Pontianak gitu. Waktu itu saya gabung ke Blogger mas. Komunitas. Nah jadi saya pada dasarnya emang suka pelatihan-pelatihan. Jadi di Google kan pasti cari tahu nih blogger. Jadi kalau kata orang kalau udah bisa buat website, kita harus bisa ngisi konten tuh katanya. Nah kan? Jadi saya gabung di Blogger. Waktu itu gabung di Blogger Kuburaya. Blogger Kuburaya, di situ saya diajarin nih
oh kalau kita mau masang plugin segala macam biar bisa SEO segala macam, disitulah kita belajar komunitasnya. Di situ lebih berkembang lagi nih Mas. Orang blogger nih termasuk orang cepat dapat informasi ya. Karena dia update terus ya. Di situ dia ngajaklah gabung ke organisasi lain yang namanya Relawan TIK tadi. Jadi pada dasarnya basic saya kan buat website. Relawan TIK itu kan bersifat kemanusiaan ya. Ibaratnya kita memberikan pelatihan tanpa berbayar apapun. Karena bekal yang saya ada tadi, misalnya saya udah belajar teknologi informasi untuk pemula, belajar Word, Excel segala macam, itu udah punya bekal kan. Terus ada website juga. Nah waktu itu saya diajak kayak semacam webinar pertama ya kayak buat website, suruh ngomong dulu. Kalau kita ahli, tapi kalau kita nggak bisa ngomong ya kita percuma ya gitu. Dari website itu saya lebih kenal jaringan yang luas Mas. Di situ ternyata website itu nggak semua orang tahu. Dan website itu bisa dibilang terkenal mahal. Ini tuh tahun berapa? 2020 ya? Iya. Masih banyak orang yang belum tahu website. Yes. Itu di Pontianak ya Mas ya? Iya. Bahkan kemarin waktu ngobrol sama si yang Mbak siapa yang di Pontianak Post tuh? Siti ya? Saya cerita kan. Waktu itu saya nih Mas browsing. Saya mau cari website desa saya. Nggak ada. Lagi cari di website sekolah-sekolah saya, nggak ada. Jadi bahwa Kalimantan Barat ini minim akan informasi gitu. Bahkan mereka website sendiri nggak punya. Walaupun mereka punya kantor di dunia mata, ibaratnya dunia asli. Kalau mereka nggak punya di kantor di dunia maya kan, siapa yang mau ngakui desa itu kan gitu Mas. Walaupun ibaratnya informasi kan bisa melalui website tersebut ya, bisa cepat ya. Jadi di situ saya udah sama tadi teman-teman komunitas, sama-sama didukung juga lembaga kursus. Kita bikin gerakan yang namanya 14.000 website di seluruh Kalimantan Barat. Karena emang nggak ada website sedikit pun di Kalimantan Barat, ayo kita bareng-bareng bikin website gitu. 14.000? Iya, 14.000 itu karena kita terdiri dari 14 kabupaten. Seluruh Kalimantan Barat? Iya. Kita ambil saja, kita biar adil, satu kabupaten kita ambil 1.000. 1.000 website? 1.000 website. Ya. Nah, biar kita beda, kita harus gimana? Bukan kita yang buat, tapi mereka yang buat. Nah, jadi waktu itu bergulir lah kan. Kita fokus dulu nih. Sebar brosur Mas. Brosur yang punya usaha-usaha. Ibaratnya ya, apa tuh website buat apa ya gitu, orang tua kan gitu. Bener kan? Pasti kan kalau mereka yang nggak ngeh, kemudian kita mau dorong sesuatu, pasti kan mereka nolak. Iya, nolak. Ibaratnya, ini ngapain gitu. Saya di Facebook jualan bisa kok, tanpa harus website-websitean katanya. Terus gimana kamu jelasinnya gimana tuh? Jadi Bu, saya bilang kan, website nih sangat penting untuk kita. Misal nih Bu ya, dari mancanegara ingin pesan atau apa, karena website tuh berbasis luas Bu, bisa dicari di seluruh dunia gitu. Misal nih Ibu punya usaha keraton, karena Kalimantan Barat tuh yang paling terkenal keraton Mas. Apa tuh keraton? Keraton tuh kayak semacam daun untuk teh gitu lah. Tapi kemarin disempat di ilegal karena kayak narkotika kayak gitu, tapi enggak, sekarang udah dilegalkan. Jadi gimana kita mempromosikannya? Emang mereka mau cari di Facebook, Ibu gitu. Mereka pasti pertama kali carinya di Google. Sekarang aku tanya Ibu kalau cari sesuatu di mana? Google Mas. Nah, dari situlah kita buat website Bu, gitu. Buat website karena semua informasi ada di Google. Gimana kita bisa nampilkan di Google? Ya kita punya website. Nah, untuk Ibu apa? Ya kita semua nggak akan tahu. Ibaratnya kayak misal nih, udah buat website langsung omset naik, nggak juga kan Mas? Tergantung kita yang ngurus kan. Lagi. Nah dari situ, daripada kita nih punya toko offline, ya kita sekarang buat toko online-nya juga Bu. Saya candain nih, dulu kita hidup emang di dalam dua dunia, saya bilang. Mungkin Ibu taunya dunia akhirat sama dunia nyata, saya bilang gitu. Sekarang tiga nih hidup nih Bu, harus berdampingan yang namanya dunia digital, dunia maya. Walaupun itu nggak ada, kita harus ikut juga gitu perkembangannya. Jadi fondasi itu dulu Bu, Ibu tahu ibaratnya gitu. Misal nih Ibu punya dunia nyata aja, kalau nggak punya dunia maya sekarang susah. Nah, dari situ kita edukasi pun, mereka pun kayak semacam menolak ya Mas ya, karena menurut mereka itu ribet, barang yang aneh ya kan. Menurut mereka saya
post di Facebook grup-grup ada yang pesan kok Ya, dengan betul. kayak gitu ya udah kita nggak akan ngelawan. Waktu itu kemudian karena saya orangnya nggak nyerah ya, cari komunitas lagi, kita manfaatkan komunitas-komunitas. Komunitas itu komunitas apa? Komunitas lokal gitu? Komunitas lokal, ketemulah di belakang saya, Pontianak Market. Oke. Pontianak Market itu punya kurang lebih 200 anggota UMKM di dalamnya. Oke. Nah, waktu itu karena bincang-bincang sama ketua yang punya Pontianak Market, yuk kita buat UMKM kita biar naik kelas, biar nggak kalah loh sama yang lain gitu. Oke. Biar mereka tuh punya website, biar bisa mengelola sendiri. Nah gitu. Waktu itu kami buatlah pelatihan. Ya maaf lagi mas, emak-emak semua dengan kondisi yang ada, email saja nggak tahu, ini anak saya yang daftarin katanya. Waduh, kita pinginnya udah ke website, jadi kita turun lagi nih, belajar email dulu. Nah, jadi pada dasarnya, walaupun itu website, itu kayaknya ilmu tinggi gitu. Iya. Ya, ternyata masyarakat nih belum sampai ke situ, SDM-nya gitu. Mereka email aja masih nggak tahu gitu mas, jadi kita udahlah, yuk kita buat pelatihan email. Oke. Jalan Jadi balik lagi Iya. ke turun lagi karena untuk ngejar yang ke atas. Iya, oke. Jadi kita nggak bisa maksakan, ibu harus ingat nih sandinya. Saya nih bang, jujur lah dari HP baru nih yang daftarin anak saya gitu. Saya jadi nggak tahu apa-apa tentang ini gitu. Ya karena Monty Market nih taunya ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha ya kan, kita nggak bisa nyalakan mas ya. Betul. Nah, yang penting dia mau belajar. Waktu itu kita buatlah pelatihan Gmail. Bu, kita manfaatkan Gmail yuk gitu. Gmail nih bisa untuk kirim pesan juga, walaupun sekarang ada WA, dulu Gmail itu udah mendunia. Kalau kita mau buat akun Google ya kita harus punya email pertama. Jadi saya suruh catat, bawa buku, suruh catat. Jadi ibu nih jangan sampai hilang buku suci nih, kitab suci ini saya bilang. Jadi biar bisa pelatihan ke selanjutnya. Berarti dari email itu baru pelan-pelan kita dorong ke website. Kita dorong website. Oke. Dari hasil Ponti Market ini, berapa banyak akhirnya yang bisa punya website? Ya kalau bisa dibilang, kalau waktu daftar semua ya. Tapi yang ngelola ya nggak lebih dari 100 orang. Oke. Karena tadi mas, mungkin ya menurut mereka ya, saya kalau kayak gini nggak jadi produksi. Betul. Akhirnya malah ngurusin website nggak produksi. Terus ya itu tadi, UMKM pada dasarnya kan emang ibu rumah tangga yang punya usaha ya. Kita nggak bisa maksakan, ibu harus punya admin dong untuk ngurus website. Nah, yang bisa ngelanjutin website itu ya yang maaf usahanya yang udah agak besar ya. Udah agak emang udah siap naik kelas kayak gitu. Ibaratnya dia udah tentang kaki ya, udah punya tim promosi segala macam kita buatin. Oke. Lanjut sekarang. Dari tadi kan punya mimpi besar ya berarti ya, 14.000 website nih kan, digerakkan dengan bukan kita yang bergerak, tapi kamu mengajak semua orang untuk bisa aktif, kayak gitu. Kedepannya gitu ya, kira-kira gimana cara kamu untuk bisa mewujudkan itu? Karena menurut aku ini visinya bagus banget ya, itu kan. Mungkin nggak semua orang bisa mikir kayak kamu gitu, dimana membuat Kalimantan Barat itu semuanya connected sama digital. Siap. Jadi udah dimulai ya dari Kuburaya. Kuburaya tuh punya Pemdes. Kalau kita ngomongkan manusia, itu kita masalahnya di desa. Jadi pemerintah desa kita ajak dulu. Nah, kemarin Pemdes Kuburaya juga kami yang buat, kami ya, udah selesai. Di situ kita bisa lihat Kuburaya ini berapa desa. Nah, kalau kita desanya udah punya website, baru kita masuk ke anggota desanya, mas. Jadi mimpinya dari situ. Kan gampang, mas. Ibaratnya nih satu kabupaten, Pemdesnya ya, dia satu kabupaten tuh berapa kecamatan. Nah, satu kecamatan berapa desa. Jadi kita ingat dulu lah, ya yaudah kita fokuskan ke kecamatannya dulu, kita fokuskan ke desa-desanya dulu. Nah, dari 14.000 website kita mulai dari pemerintahan desa dulu. Kalau desanya udah ada, insya Allah SDM manusianya yang lain akan terbangun juga. Nah, dari situ kita juga buat pelatihan di staf Pemdes ya, pemerintah desanya. Dan ada mas nih, kepancing juga nih, desa Kuala Dua, desa Parit Baru, pengen buat website juga akhirnya. Jadi trigger-men-trigger gitu ya, supaya akhirnya kita bisa 1.000 nih, kuota ini gimana caranya? Oke. Dari situ kan, misal nih, Kuala Dua udah kita bangun ya, websitenya. Ibu, ada ibu PKK kan dong? Ibu ada usaha-usaha yang ada dong, kan gitu. Terus di desa itu kan pasti ada komunitas-komunitas besar ya mas ya. Salah satunya ibu PKK tadi. Dari gerakan-gerakan itu kita bisa kerjasama sama ibu-ibu PKK tadi. Nah, ibu PKK itu pasti punya usaha. Walaupun mereka nggak punya usaha ya kita edukasi.
gitu. Walaupun mereka nggak jadinya buat website. Jadi dari pemerintah desa kita turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat. Masyarakat, komunitas, baru yang detail-detail itu ya. Gitu. Jadi turunlah ke desa nih. Buat dulu pernah karena juga tadi saya organisasinya banyak ya. Jadi ada relawan TIK itu yang dari Kominfo ada namanya Pandu Digital, Mas. Oke. Jadi di situ selipkan kita. Pandu Digital, kita milih desa di Kabupaten Kuburaya karena saya emang letak di sana ya. 5 desa itu kita buat edukasi, bukan hanya website. Website itu perlu wajib dan lain-lainnya juga banyak. Misal isi kontennya gitu. Iya, betul, ya. betul. Dari tadi yang Mas bilang untuk rancangan saya fokus dulu di satu kabupaten, baru pindah-pindah kabupaten lainnya. Sama seperti saya yang lain, kita tembak dulu pemerintah desanya, akan tahu desa-desanya gitu. Kalau kita nggak tahu warganya, ya gimana kita mau buat masyarakat paham akan website? Yang pasti yang udah jelas kan pasti desa, Mas. Desa terdiri berapa RT? Nah, ya silahkan kita masuk ke situ. Betul, mantap. Ide bagus banget sih. Iya, jadi akhirnya bisa berkesinambungan dan seluruh bisa kita merangkul gitu. Akhirnya mimpi saya satu Kalimantan Barat nih, satu desa pun ibaratnya nggak ada yang nggak ada di Google. Amin. Nah, gitu. Amin. Jadi seluruh desa di Kalimantan Barat harus ada gitu rencananya gitu. Walaupun sekarang udah ada bantuan domain ya. Jadi setiap desa tuh harus daftarkan diri di kayak Kominfo daerah tersebut. Jadi udah ada domainnya, tinggal kita enak malah sekarang Mas, tinggal mengelola. Jadi tinggal masyarakatnya lagi kita edukasi. Jadi pemerintah desa harus kita genjot terus dan dukung. Sobat-sobat yang dengar ini ya harus bisa mendukung ya. Karena kita mau bisa semua orang bisa paham digital. Jadi biar informasi ya cepat masuk ya. Balik lagi sekarang ke insentif. Kan kamu dapat insentif kan? 2,4 juta tambah 3 kali 50.000 ya? Iya. Itu yang kamu gunain buat apa sih? Ya pertama kalau kita mau belajar website, kita harus bisa keluar untuk beli namanya hosting. Berarti kamu investasikan? Iya, investasikan. Untuk kamu bisa mempraktekkan itu ya? Iya. Kalau kita ketahui Mas ya, hosting tuh agak mahal ya. Apalagi kalau kita mau beli yang paketnya agak besar, unlimited atau gimana, ya akhirnya dari situlah kita peluang bisnisnya ada. Kalau kita udah beli satu hosting, nggak perlu beli hosting lain kalau kita mau buat website. Jadi semua orang bisa beli lewat saya gitu, hostingnya dari saya. Buat sehari-hari? Oh, karena kamu udah ini ya, secara tabungan masih banyak ya? Masih banyak lah, udah merantau jauh, udah putus sekolah, jadi emang udah basicnya saya fokus ngejar target skill kita kuasai dulu gitu. Ya bukan sih banyak-banyak, tapi ya emang ada lah sebagian. Jadi insentif tuh ya untuk ibaratnya emang suka-sukaan gitu. Bahkan ini ada cerita Mas ya, saya emang dari dari prakerja ini yang saya cari itu pelatihannya Mas. Mungkin ini sedikit cerita menarik. Mungkin maaf ya orang yang tahu. Orang tuh kalau udah cair udah. Jadi saldo mereka tuh masih banyak sekali. Nah di situ saya manfaatkan. Aku beli pelatihan, tolong kopikan ke saldomu gitu. Jadi pelatihannya saya yang beli. Jadi kayak saya nih harus punya materi seluruh teknologi informasi. Ibaratnya Word saya harus punya materinya, Excel harus punya materinya. Jadi saya gunakan saldo teman-teman saya yang nggak kepakai gitu. Jadi di situ. Padahal sayang ya? Sayang sekali. Kalau kita beli pelatihan sendiri kan udah tahu ya mahal kan? Betul. Bahkan dulu saya sampai pernah belajar itu ya public speaking tuh satu kali pertemuan saja 250 Mas. Padahal di situ kan gratis ya. Betul. Tinggal ngikutin gitu, nggak mau Mas kan. Tolong ya. Sobat-sobat lain dicatat ya. 1 juta itu menurut saya kurang. Kurang kan? Kurang. Jadi aslinya ditukar aja 2.400.000 itu untuk pelatihannya 1 juta ya udah untuk. Tapi kan harus ditukar ya? Harus ditukar ya? Kamu maunya gitu? Maunya gitu. Karena kalau kita kayak gitu kan, coba tengok kalau kita mau beli tempat di coding, itu 1 jutaan, mau jadi full stack web developer, itu sangat murah karena dengan adanya bantuan dari prakerja ya. Kalau kita tahu lah Mas ya, digital marketing belajarnya berapa? Kita nggak bakal bisa keluar duit dari kantong kita kalau nggak dari prakerja. Tolong dicatat. Jadi kurang saldonya kan gitu. Tolong dicatat. Ya pokoknya belajarlah dari step by step. Jadi jangan langsung pingin langsung nilainya hasilnya, jangan. Kita harus belajar dulu dari step by stepnya gitu. Jadi belajar itu asik gitu. Buat kamu ya, mendingan pelatihan online atau offline sih? Ya kalau sebagian yang nggak ada sinyal, mungkin offline lebih bagus. Tapi kalau kita di kota nih, online lebih enak. Karena sekarang itu tadi, orang tuh belum bisa beradaptasi dengan dunia digital tadi Mas. Kalau mereka udah beradaptasi,
dunia digital itu lebih asik, lebih enak daripada dunia nyata. Bahkan kita sekarang ya pesan makan sambil tiduran Udah sampai. udah sampai. Kurang enak apa coba? Jadi saya udah jelas ya, enak online sama aja. Oke. Ya kan kalau offline sama aja kan Mas? Betul. Mereka cuma memaparkan materi, di situ sama juga Sama. memaparkan materi. Sama. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Terakhir, apa pesan-pesan kamu buat para sobat-sobat di sana yang ya itu, mereka belum, kalau kamu udah tahu nih, saya lebih milih untuk bisa mancing ikan lebih banyak lagi, ya kan? Betul, iya. Tapi banyak orang yang masih pengen terima hasilnya aja. Gitu. Oke. Jadi mungkin ya pesan saya untuk teman-teman tadi, jangan buru-buru. Kita kalau kata Pak Jokowi jangan kesusu. Apapun tuh jangan buru-buru. Ya kita hadapin step by stepnya. Jadi tadi kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita beli. Ya kan yang udah di prakerja udah ada di situ. Udah per kategori malahan ya Mas ya. Oh yang ibaratnya masak, ibaratnya apa kayak gitu, kita cari dulu fundamentalnya gitu, dasarnya apa dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita nggak tahu buat website, kita mau beli yang namanya Python atau apa kayak gitu, itu malah lebih merumit kita gitu. Jadi ya tadi kita belajar dari yang paling dasar dulu. Ya walaupun kita udah tahu, anggap saja kita udah tahu. Pada intinya belajar itu jangan sampai kita tahu Mas. Walaupun kita tahu, pura-pura nggak tahu aja, kita asik nanti belajarnya, gitu aja. Jadi manfaatkan saldo apa yang ada ya. Kalau menurut saya saldonya sangat kurang, kalau bisa bahkan ditambah lagi nanti ya. Kalau boleh nih, saran ya Mas ya, saldonya ditambah karena orang-orang yang haus akan belajar itu pasti banyak, bukan sedikit. Setuju. Jadi kalau mereka cuma bisa beli satu pelatihan, ini udah dasar nih pelatihannya, saya mau beli yang expert gitu. Kok nggak bisa karena saldonya habis. Jadi teman-teman, kalau sekarang 1 juta itu ada yang sisa, itu terlaluan. Keterlaluan sih Bang. Oke. Thank you banget Rahmat buat ngobrol-ngobrolnya. Siap. Banyak banget nih tadi insight-insight yang menarik yang mungkin juga bisa menjadi menyadarkan sobat-sobat yang lagi nonton video ini gitu. Dan buat kalian yang pengen dengar podcast kita lainnya, silahkan cek di sini karena udah banyak beberapa series podcast lainnya yang bisa juga menginspirasi kalian. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Karena mungkin mereka juga bisa terinspirasi, atau kalian juga bisa bagikan cerita kalian di bagian kolom komen. Dan kalau misalnya kalian suka, juga like video ini. Dan thank you Rahmat buat cerita-ceritanya. Semoga perjalanan kamu untuk bisa mewujudkan 14.000 website di Kalimantan Barat, semoga cepat terwujud. Amin. Jadi, dengan dukungan apa yang ada lah pokoknya. Kita harus kerjasama dengan apapun itu ya, biar bisa menciptakan gerakan cepat lah ya, transformasi digital ya seperti sekarang. Oke, thank you, bye-bye.